serah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, selamat sore, salam, salam patunggilan. Hari ini kita akan bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan dalam rangka bulan keluarga. Dan hari ini adalah hari yang khusus. Untuk itu nanti kita juga akan mendengar kesaksian dari keluarga Bapak Mono di dalam mengikut Tuhan di dunia ini. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Kristen Lami nomor 51, bait yang pertama. Mugi seramakte Gusti lan siye Sang Rama wa panunggile Roh Suci tumrap ing kawula. Amin. Kita sucikan ibadah kita dengan pengakuan. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah menyatakan diri dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan memberikan kekuatan dan semangat melalui Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 1 sampai 16 saya bacakan demikian. Elia dan janda Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut,
pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman yang saya baca tadi, mari kita memperhatikan kesaksian dari keluarga Bapak Mono. Baik. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Mono dan keluarga, kami datang berkunjung ke rumah Bapak Mono. Kami adalah pelaku panitia dari Bulan Keluarga, ingin sedikit belajar dari Bapak Mono dan keluarga
bagaimana pengalaman selama membangun keluarga. Mungkin nanti bisa menceritakan kepada kami semuanya suka dukanya seperti apa, sehingga kami semua di bulan keluarga ini sama-sama bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, dan juga kita semuanya dapat menjaga keutuhan kita sebagai satu keluarga Kristus dalam satu gereja Tuhan. Oke. Bapak Mono, saya ingin sedikit bertanya Bapak. Bapak Mono ini dan keluarga sejak kapan mulai mengikut Tuhan? Okay. Kalau mengikut Tuhan itu gereja, Mbak. Ke gereja waktu Jadi wonten gereja. Oh, iya. Di gereja GKJW. Oh, GKJW. Nggih, anune pendetane masih Pak Suryanto, Pak Pendeta Suryanto. Oh iya. Ikut Tuhan itu. Itu tahun berapa nih? Nah, tahunnya nggak ngerti aku. Ora ngerti. Sudah berapa Lupa. tahun? Terus suwi. Sudah cukup lama nggih? Ya sudah. Mengikut Tuhan. Esther pertama nih kok. Ini enten Esther ya, TK Esther. Kepala Esther Bunur Cahyo. Oh, waktu itu masih kepalanya Iya. Bunur Cahyo ya. Bagaimana kok waktu itu tiba-tiba bisa mengikut Tuhan? Itu ceritanya bagaimana? Mungkin bisa berbagi cerita. Awal ceritanya bagaimana? Iya Mbak, saya mengikut Tuhan itu kok saya itu tidur di kamar TK Esther niku, wonten kamar tidure kula nggih sak keluarga kula niku. Lah yoga kula ingkang bajeng endang niku sakit. Lah kula niki nggih dereng tilem nggih namung ngeloni endang niku kalih napa niku ngeluh-ngeluh lah kok diruwi. Tuhan Yesus ki ngoten, "Hei, kamu itu rumahnya sini. Kamu itu ikut Tuhan Yesus, nanti anak kamu ndak sakit." Lah kamar niku mboten enten gambar Tuhan Yesus, kok enten Tuhan Yesus niku enten ngarep lawang ngeten, Mbak. Nggih astane niku ngeten. Lah terus lho, kok kene ora nek Tuhan Yesus, kok aku kon nderek Gusti. Wah, puji Tuhan, berarti kula niki wis dipanggil karo Gusti. Kula niki ngoten. Lah terus napa niku? Pak kula enjing, "Pak, napa aku mambengi kok diruwi Tuhan Yesus to, Pak? Gae kon nderek Gusti. Pokoke nek awake dhewe iki nderek Gusti, anake ora lara-lara, negakno awake dhewe iki wis gaene ngresiki gereja, resik-resik, kok ora gelem nderek Gusti iki nyapa." Lah terus Mas kula niku ngoten nggih nek nyritani teng kula niku, Mbak. "Piye, Pak? Nderek Gusti piye, Pak? Aku kok seneng to, Pak, nderek Gusti iki." "Yo nek kowe engko matur bapakmu, kula nggih tak matur bapak kula ngoten. Pak, kula upama nderek Gusti entuk, Pak. Ya ora apa-apa to, Nduk, wong manggonmu ya ning kono. Nek pancene kowe nderek Gusti gak apa-apa. Agama iku padha wae ngono, Pak, kula niki ngoten." Lah terus niki nggih taren kalih bapake asal. Lah terus lajeng kula matur Pak Pendeta Suryanto to pendetane Mbak masih Pak Pendeta Suryanto. Kula kalih Pake namu wonten daleme Pak Pendeta Suryanto niku nggih badhe matur nek badhe nderek Gusti. Ngoten. Lah terus akhire nggih niku dugi sak mriki niki mengikut Tuhan niku, Mbak. Yang luar biasa Nggih. ketika Tuhan Terus sendiri yang berkenan memanggil. memanggil kula. Lah kula niki nggih kok wong nderek Gusti iki kok mau enak-enak men. Apa aku tak nderek Gusti anak tak matur wong tuaku ya tak nderek Gusti kalih bapak kula nggih asal. Bapak niki nggih nyetujoni nderek Gusti gak apa-apa. Wong kowe manggonmu ya ning gereja. Gak apa-apa ngoten. Akhirnya terus niku kula rembukan kalih Pak niki. Pak nggih setuju, orang tuane nggih setuju, akhirnya kula terus namu tenggene Pak Suryanto. Sampai sekarang ikut Tuhan. Anak cucunya Nggih. Ikut Tuhan, Mbak. Mbok menawi nek kula mboten jagi wonten gereja, nggih mboten ikut Tuhan, mboten dipanggil kalih Tuhan Yesus.
mengikut Tuhan niki, Mbak. Lah niku lantarane kula nderek Gusti nggih kula dipanggil kan jagi gereja. Akhire kula serenyuh kalih Tuhan Yesus, malih cucu kula sak anak kula nderek Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Nggih. Perasaan apa yang dirasakan Bapak Ibu dan keluarga ini ketika selama mengikut Tuhan derek Gusti menika? Nggih. Ingkang dipun raosaken menapa? Nggih, remen niku. Nggih. Pokoke tenang nderek Gusti. Gus mboten enten alangane napa-napa. Pokoke sing penting puji Tuhan nggih. Sak saged-sagede nggih doa sembahyang anune Tuhan Yesus niku, Mbak. Selama Bapak Ibu berkeluarga ini, apakah pernah mengalami suatu krisis? Jadi hal-hal yang yang dirasakan yang mungkin membuat keluarga ini, tentunya kita dalam menjalankan kehidupan keluarga ada saatnya suka, ada saatnya duka. Pada saat merasakan suatu krisis yang membuat keluarga ini berduka seperti itu? Maksudnya kadang kan sedih, kadang senang. Pada saat ketika pernah mengalami suatu hal yang mungkin bagi keluarga ini sangat yang sedih dan memprihatinkan, mungkin pernah nggih? Nggih, pernah. Mungkin bisa diceritakan. Nggih. Orang niku nggih enten sedih, enten anune mbotene, Mbak. Ngoten nggih sedih niku mengke nderek nggih doa nyuwun kesehatan, nyuwun mboten sedih niku pripun nyuwun kalih Tuhan Yesus. Nggih nyuwun donga berdoa niku, Mbak. Nggih. Kajenge mboten sedih donga. Jadi memang mengikut Tuhan itu tidak selamanya kita semuanya merasa senang. Nggih, senang. Ada kalanya merasakan sedih juga nggih. Nggih. Tapi jika kita semuanya berserah kepada Tuhan, ketika kita sedih pun Tuhan berkenan untuk menghibur kami. Juga begitu juga tadi sempat cerita juga dengan Pak Adine nggih, yang beberapa saat yang lalu juga sakit, tetapi sekarang sudah Kak Adine tadi bercerita bahwa sekarang sudah tidak mengkonsumsi obat-obat lagi, hanya percaya dan kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Justru saat ini Pak Adine malah merasakan kedekatan yang sangat dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, membaca firman Tuhan seperti itu, dan benar-benar mengandalkan hidupnya hanya kepada Tuhan, dan justru tidak minum obat pun sekarang bertambah baik keadaannya. Nggih Pak Adine, benar demikian nggih. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak dan Ibu, saat ini kan kita sedang dalam di tengah-tengah situasi virus corona nggih. Iya. Ya. Bagaimana yang dirasakan Bapak Ibu? Terus bagaimana mengatasinya? Kan semua orang tentunya juga terdampak nggih karena adanya virus corona ini, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, harus membatasi diri untuk keluar seperti itu. Nah, untuk keluarga, terkhusus keluarga Bapak Mono, apakah yang dirasakan selama virus corona ini dan bagaimana cara untuk nggih Mbak, wonten virus corona niku nggih sedih, Mbak. Begini, mboten saged dateng gereja, mboten saged kebaktian kelompok. Biasane nek mboten enten-enten kebaktian kelompok ngrawuhi, kados dateng gereja kebaktian dateng gereja ngrawuhi. Kelompok C ngoten niku nggih ngrawuhi. Lah niki akhire mboten enten ngeten niki mboten saged kempal kalih kanca-kanca. Nek dateng gereja semerep kanca-kancanipun seneng, Mbak, raose niku teng manah. Mrigine semerep kanca-kanca, salam-salaman. Nggih sakniki enten niki mboten asal dateng gereja namung mirengne anune nek dinten Minggu wonten HP-ne yoga kula niki enten renungane Bapak Pendeta. Mboten srek nek mboten dateng gereja. Tapi masalah ekonominya ya puji Tuhan. Puji Tuhan nggih. Bapak itu waktu sampai corona ini masalah paket nggak jaga aja liburnya. Terus jadi nggih
Jadi rezeki itu berkat Tuhan tuh terus ada, Mbak. Iya. Nggih ra ketang sekedhik, Mbak. Nggih ada mlintu. Itu tetap ada dan tidak ada liburnya waktu sampai corona sampai sekarang tuh cuma libur hari raya itu loh. Nah, Oh itu. iya iya. Jadi tetap berkat Tuhan Nggih, mengalir. ya. mengalir. Puji Tuhan. Ya, seperti saya juga dapat bantuan dari kelurahan, nggak tahu nggak daftar juga dikasih bantuan. Dikasih bantuan. Itu berkat Tuhan loh, Mbak itu. Ya, Bapak Ibu Sumono, mungkin itu dulu cerita dari Bapak Ibu. Nanti mungkin di lain kesempatan kami Nggih. juga akan berkunjung kembali. Mungkin kita Iya. bisa saling bercerita. Saya juga kami dapat menimba ilmu dengan Iya. berbagai pengalaman dari keluarga di tempat ini sehingga kita semuanya dapat saling menguatkan. Saya dapat belajar banyak dari keluarga Bapak Sumono, bagaimana mengikut Tuhan itu suka dukanya seperti apa. Ya, terima kasih banyak Ya. atas sambutannya kepada kami semuanya. Ya, terima Untuk kasih. itu, kami juga mohon pamit, mohon undur diri. Terima kasih banyak. Nggih, matur Tuhan nuwun. Yesus memberkati Ibu Warni. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan, menyimak dari kesaksian dari keluarga Bapak Mono tadi, ada hal yang sama itu. Ada hal yang sama dengan bacaan yang saya baca tadi tentang janda di Sarfat, yaitu iman yang hidup, iman yang dihidupi. Iman yang hidup dan iman yang dihidupi. Mungkin konteksnya agak berbeda. Konteks dari janda Sarfat ini sedang terjadi paceklik. Tetapi konteks sekarang kan tidak. Kita masih bisa makan, minum, bisa bekerja. Meskipun konteks kita adalah konteks corona. Bapak Ibu melihat dan memperhatikan bagaimana janda ini ketika seorang nabi meminta air. Kemudian sebelum dia mengambil air, Nabi Elia juga meminta supaya dibuatkan roti kecil untuk dirinya. Tapi apa kata dari janda ini? Dia berkata, saya bacakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ini kondisinya. Ada satu krisis iman itu, yang mungkin nyaris mati. Tetapi Tuhan Allah yang Maha Kasih mengetahui, meskipun janda Sarfat ini dari Sidon, Sidon ini wilayah, bukan wilayahnya Yahudi. Orang Yahudi mengatakan orang Sidon ini orang kafir, tapi bagi Tuhan tidak. Tuhan sudah menyediakan dan memerintahkan janda Sarfat ini untuk memelihara nabinya, yaitu Nabi Elia. Meskipun tadi kelihatannya itu berat bagi janda ini, tetapi oleh karena satu nasihat dan firman yang disampaikan oleh Nabi Elia, dan janda ini akhirnya juga membuat roti kecil dari tepung yang ada dan minyak yang ada untuk Nabi Elia. Dan itu satu wujud iman yang luar biasa. Iman yang tadinya nyaris mati, kemudian hidup dan dihidupi dengan melakukan firman Tuhan dengan membuat roti atas perintah Nabi Elia. Dan perintah ini adalah firman Tuhan, seperti tadi yang dikatakan oleh Nabi Elia, yang demikian
Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau kita membayangkan apa yang dirasakan oleh janda Sarfat, apakah ini sesuatu yang mokal itu, mustahil atau begitu, apa itu yang dirasakan, atau karena dia memang beriman dan yang ngomong itu nabi, maka dia dengan tulus melakukan. Kelihatannya janda Sarfat ini melakukan dengan kepatuhan pada Allahnya orang Israel, meskipun bagi dia bukan Allahnya, tapi janda Sarfat ini tetap, meskipun bukan Allahnya, dia tetap percaya kepada Allah Israel. Dan yang terjadi, tepung tidak habis, minyak tidak habis, sampai Tuhan menurunkan hujan yang luar biasa sehingga mereka bisa menanam tanaman gandum dan macam-macamnya untuk melanjutkan kehidupannya. Jadi janda Sarfat ini punya iman, tapi imannya itu akan mati, hidup dan dihidupi. Kesaksiannya keluarga Bapak Mono tadi ditampai Tuhan, dan iman ini diwujudkan dengan datang ke Bapak Pendeta, menerima pembaptisan, dan itu terus dihidupi dengan beribadah, dengan membaca firman Tuhan, dengan memuji, memuliakan, dengan bergaul dengan orang-orang yang percaya lainnya. Sehingga iman ini semakin hari semakin bertumbuh. Meskipun terjadi masalah jatuh dan bangun, meskipun ada corona, tetapi imannya itu tetap hidup, dan iman itu yang membuat dia tidak takut, tidak gentar, meskipun dia kecewa itu, tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudaranya yang lain. Jadi kekecewaannya itu tidak bisa berkumpul, tapi imannya tetap, imannya tetap. Ini yang menyamakan. Ada iman, ada kehidupan untuk menghidupi iman itu. Ini penting sekali Bapak Ibu, iman yang hidup, iman yang dihidupi dalam kehidupan kita hari lepas hari melalui ibadah, pembacaan firman, pembelajaran firman, puji-pujian dan macam-macam hal. Dan ini yang harus kita lakukan ke depan di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus. Meskipun situasi kondisi mungkin semakin hari semakin parah, tapi iman kita tidak terjadi krisis, tetap bertumbuh dan terus bertumbuh dengan baik, karena iman itu kita hidupi melalui berbagai macam cara, dengan berdoa bersama, beribadah di rumah, memuji memuliakan Tuhan, dengan mendengarkan motivasi setiap hari dari para penetua dan diaken, dan mendengarkan khotbah-khotbah yang ada. Itu adalah cara untuk menghidupi iman. Iman akan mati kalau tidak dihidupi. Seperti kalau kita menanam tanaman, kalau tidak disirami, tidak dirabuk, tidak dijaga, dia tidak akan hidup. Iman sudah ada dalam diri kita. Bagaimana iman itu bisa bertumbuh, harus kita hidupi. Bagaimana kita menghidupi? Ya dengan berdoa, membaca Alkitab dan lain-lain. Sehingga dengan demikian hidup kita, iman kita semakin hari semakin kuat,
semakin bertumbuh dengan lebat dan menghasilkan buah-buah iman, dan kita semakin hari semakin baik, semakin mampu untuk sabar, mampu untuk mengasihi sesama, dan mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, bulan ini adalah bulan keluarga. Kita harus ikut ambil bagian dalam karya Allah melalui keluarga kita masing-masing. Bagaimana iman dalam keluarga itu bisa bertumbuh dengan baik, ya sekali lagi harus kita hidupi. Biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang beriman, keluarga yang beriman, iman yang hidup, iman yang semakin hari semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik, yang berguna bagi kemuliaan Allah dan berguna bagi banyak orang. Kiranya kesaksian dari keluarga Bapak Mono dan kesaksian dari Janda Sarfat ini boleh memberikan inspirasi, nasihat bagi kita semuanya, bahwa iman kalau kita biarkan akan mati, tapi iman harus ditumbuhkan dengan berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan khotbah dan macam-macam. Sehingga kita boleh menerima anugerah berkat Tuhan dan kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat melakukan kegiatan-kegiatan dalam bulan keluarga. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, mari firman ini kita sambut dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung PKJ 288 bait yang pertama. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Bapa, firman yang kami renungkan bersama dan kesaksian dari keluarga Bapak Mono yang mampu menghidupi imannya sehingga mereka boleh merasakan berkat-berkat Tuhan, semangat dan kekuatan Tuhan dalam hidup kehidupannya. Di tengah situasi apapun, iman itu tetap bertumbuh dengan baik dan berbuah untuk menjadi berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami semuanya untuk menumbuhkan iman kami, supaya iman kami pun boleh bertumbuh semakin hari semakin kuat dan menghasilkan buah-buah kehidupan bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, semua rakyat Indonesia, para medis yang bersama-sama berusaha untuk memutus perkembangan virus corona. Berkati Bapak usaha kami, supaya usaha kami ini boleh berhasil dan sukses.
Kami berdoa untuk jemaat-Mu Ponorogo, seluruh warga jemaat yang hari-hari ini merasakan, mengenang dan menghayati bulan keluarga. Supaya bulan keluarga ini boleh menjadi berkat khusus bagi keluarga. Sehingga keluarga Kristen semakin hari semakin bertumbuh dalam imannya dan menghasilkan buah kehidupan yang baik dan mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, berkatilah keluarga Kristen yang ada. Mungkin di antara keluarga Kristen ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Mohon pertolongan-Mu ya Bapa, agar saudara kami boleh dan dapat menyelesaikan, mensikapi dengan baik dan selesai dengan penuh kesukacitaan. Kami berdoa untuk Penatua Diaken, pengurus kelompok Komisi Pantan yang mewujudkan tugas panggilannya dalam kegiatan-kegiatan hidup berjemaat khususnya dalam bulan keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dan menguasai, menjauhkan dari segala kuasa kegelapan dan dari virus corona. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan, kami serahkan sebagai tanda syukur dan cinta kami kepada Tuhan. Bapa yang makasih, kami serahkan saudara-saudara kami yang hari ini beribadah, yang ada di rumahnya masing-masing, kiranya Tuhan memberkati. Demikian Tuhan doa permohonan kami, semuanya kami serahkan kepadamu, dengan menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu memberi berkat kepada kami. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan kepada seluruh warga Jemaat Ponorogo untuk menumbuhkan imannya sehingga berbuah untuk membuahkan buah kehidupan dan mampu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Allah Bapa memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah KRW dalam rangka bulan keluarga. Kiranya apa yang terjadi tadi, kesaksian keluarga Bapak Mono dan Firman tadi boleh membangun iman kita. Tuhan memberkati. Amin.